Halo, good morning, selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di Fasa Hotel Surabaya. Teman-teman, live kita pagi ini akan fokus kepada bisnis dan kebahagiaan. Kenapa bisnis? Kalau jalanin bisnis itu harus dengan hati yang bahagia. Karena rezeki itu lebih banyak datang kalau Anda happy, kalau Anda bahagia, kalau Anda benar-benar bisa benar-benar menghargai apa yang Anda sudah miliki. So, saya ingin memberikan 3 quotes atau 3 filosofi dalam bisnis yang biasanya membuat saya, mengingatkan saya, memberikan saya energi ya, supaya bisa lebih tenang dalam menghadapi banyak masalah. Quotes yang pertama, kalau Anda mau bikin goal, buatlah goal untuk menyaingi diri sendiri, bukan menyaingi orang lain. Gini ya, saya beberapa waktu lalu datang ke satu tempat yang saya anggap tempat ini luar biasa. Saya ketemu dengan ownernya sukses kaya raya, benar-benar luar biasa. Tapi ternyata setelah saya bertemu dengan beliau menyatakan begini, saya ini nggak ada apa-apanya. Di atas saya masih ada lagi yang lebih hebat. Oke? Atau kalau Anda membeli sebuah kendaraan, Anda beli mobil. Ketika Anda melihat sebuah mobil, misalnya kemarin saya karena yang punya adalah orang yang punya showroom Wuling. Dia punya showroom Wuling, punya Daihatsu, punya Suzuki, punya Toyota, punya segala macam. Lalu dia kasih satu idea. Nih, kalau lu mau beli mobil, coba beli Wuling ya. Karena kalau bisa boleh. Betul. Karena mobilnya enak, nggak terlalu mahal, dan bisa dipakai rame-rame. Jadi itu pesannya dia. Lalu saya lihat, ternyata ada mobil yang lebih bagus lagi. Di atas yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi. Jadi menurut saya berkompetisi dengan orang, dengan company lain, even dengan perusahaan lain, menurut saya agak sedikit tidak relevan. Misalnya contoh begini, saya bersaing, bisa boleh dikatakan dengan, misalnya nih, saya tidak bersaing, tapi anggaplah saya bersaing dengan seseorang. Misalnya saya adalah seorang business coach, lalu saya bersaing dengan katakan Mario Teguh ya, atau siapa yang kita anggap sudah sukses luar biasa. Saya ini mengejar orang itu ya. Kalau saya bersaing dengan beliau, sudah pasti tidak bisa. Saya bersaing dengan misalnya Pak Tung Desem, pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita berasal dari keluarga yang berbeda, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita memiliki pola pikir yang berbeda, kita memiliki postur tubuh yang berbeda, cara bicara yang berbeda, semuanya serba berbeda. Nah, ketika Anda bersaing bisnis, Anda mau saingan dengan kompetitor Anda, itu hanya ilusi. Kenapa? Karena nyusahin kita. Fokus kepada kompetitor, memberi energi kepada kompetitor, itu sudah salah besar. Yang harus Anda lakukan adalah buat goal untuk menyaingi kemampuan terbaik Anda, menjadi lebih baik dari diri sendiri, lalu kemudian Anda becoming a better person atau a better business owner. Ya, kalau siapa katakan Michael Jordan bilang, saya nggak saingan dengan orang lain, saya saingan dengan my best. Hari ini my best seperti ini, besok I have to be better than today gitu loh ya. So yang kedua, quotes yang kedua yang menurut saya sangat-sangat bagus dan relevan untuk bisnis. Ini datang dari Dalai Lama. Dalai Lama bilang begini, we need to learn to want what we have. Kita harus belajar untuk menginginkan apa yang kita sudah miliki. Dengan kata lain, bukan
mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita harus menginginkan apa yang sudah kita miliki, bukan berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kalau saya baca berulang-ulang, saya kadang-kadang suka bingung apa maksudnya ya. Maksudnya itu begini. Anda punya tim, oke? Anda rekrut orang. Anda harus menginginkan mereka. Tahukah teman-teman, atau Anda punya anak, Anda harus menginginkan anak Anda. Anda punya istri, Anda harus menginginkan istri Anda. Anda punya bisnis, Anda harus menginginkan bisnis Anda. Anda punya produk, Anda harus menginginkan produk Anda. Nggak bisa kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita miliki. Oke? So, let's say misalnya begini, berapa banyak dari kita yang sudah rekrut orang, tapi tidak diurus, nggak di training, nggak diperhatikan. Psikologi manusia terdalam ya, yang paling dasar, manusia akan memiliki rasa percaya diri ketika merasa diinginkan. Kalau diinginkan, misalnya contoh ya, ada orang yang punya problem dengan mental. Orang ini nggak bisa nangis, orang ini nggak bisa nangis sama sekali. Oke? Pada suatu hari, saya minta orang ini melakukan semacam terapi. Ketika dia di terapi, mental nggak ada artinya. Tapi saya ajarkan dia menerapi orang. Saya ajarkan dia cara menerapi orang. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat ketika dia menerapi orang, orang itu bilang terima kasih ke dia. Saya sekarang merasa lebih lega, saya merasa lebih happy, saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih damai. Apa yang terjadi? Orang itu datang saya, dia bilang gini, Coach, saya bingung ya, kenapa saya di terapi nggak bisa, tapi saat saya menerapi orang, saya merasa bersalah ketika saya jadi orang jahat. Padahal ini adalah orang yang nggak punya perasaan, mencat seenak di jidatnya, ngomong seenak jidatnya, menyakiti orang tanpa perasaan. Hari itu dia berubah karena menerapi orang lain. You know why? Bukan terapinya, tetapi karena dia merasa dihargai. Orang yang menyakiti orang lain karena dirinya sakit, ya. Orang luka melukai orang lain. Orang yang luka melukai orang lain. Oke? So jadi kalau Anda punya tim, Anda harus menginginkan tim Anda. Kalau Anda punya produk, Anda harus menginginkan produk Anda. Dalam arti yang paling mendasar adalah Anda harus bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki, bukan Anda mencoba untuk mencari apa yang belum Anda miliki, lalu kemudian Anda terbebani. Oke? And dalam bisnis, itu penting banget. Berapa banyak customer yang kabur karena tidak merasa dihargai? 68% customer itu hilang karena nggak merasa diapresiasi. Oke? Quotes yang ketiga yang seringkali menguatkan saya adalah, kapan waktu yang terbaik untuk Anda melakukan kebaikan? Kapan waktu terbaik Anda melakukan kebaikan? Yuk coba komen di bawah ya. Kapan waktu terbaik Anda melakukan kebaikan? Kebanyakan orang melakukan kebaikan saat hatinya lagi baik, saat suasana lagi baik, saat bisnis lagi baik, dengan mudah melakukan kebaikan, betul ya? Tapi quotes ini menurut saya sangat luar biasa. Lakukan kebaikan saat Anda berada pada kondisi terburuk. Lakukan kebaikan saat Anda berada dalam kondisi terburuk. Kenapa? Karena di tengah kondisi yang terburuk muncul potensi terbaik. Di tengah kondisi terburuk muncul potensi terbaik. Justru kita jangan menambah keburukan dengan melakukan hal yang buruk, tapi Anda melakukan kebaikan di tengah keburukan, di tengah Anda mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jadi teman-teman, filosofi ini, siapa dulu ya? Yuswantoro, hai, apa kabar? Muhammad Suban, hai. Onggo, Kristianto, Jenal Abidin, Siti, good morning. Dari Taiwan, luar biasa. Devi, Ajis, Kaji, teman-teman yang sudah hadir boleh share Anda dari mana, dan coba pikirkan apa yang Anda lakukan atau kapan Anda waktu terbaik untuk melakukan yang kebaikan. Justru melakukan kebaikan
bukan pada saat Anda lagi baik, ya. Lagi stres, omset turun, Anda harus berbuat baik. Itu nggak gampang, Tapi kalau Anda lakukan, potensi Anda keluar. Saat misalnya Anda mendapatkan karyawan yang nakal, justru bukan dimarahin, tapi berikan kebaikan. Saat Anda mendapatkan problem yang serius, justru bukan Anda marah-marah, tapi justru mungkin lebih menyadarkan diri dan lebih banyak berbuat baik. Jadi teman-teman, 3 quotes ini semoga bisa memberikan inspirasi pagi. Hari ini saya sedang ada di Surabaya. Kita akan mengadakan sebuah workshop leadership transformation, dan quotes ini mempengaruhi kemampuan mimpin Anda. Besok saya ada workshop di Jakarta. Buat teman-teman yang belum ikutan workshop Profit Max, please come and join. Karena di Profit Max Workshop saya banyak sekali mengupas tentang bisnis kita, bisnis Anda, tentang kapasitas, kemampuan, kebocoran, dan juga potensi, gimana cara membuat bisnis Anda lebih powerful lagi. So thank you so much, sangat-sangat senang banget ada banyak yang hadir di live kita pagi ini, dan see you next time. Salam pencerahan.